Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang menceritakan tentang seorang anak muda yang telah berulang kali keluar masuk penjara. Film ini berjudul James Boy, menceritakan tentang seorang anak lelaki yang sangat nakal. Saking nakalnya, ia bahkan masuk ke dalam penjara pada umur 10 tahun. Mengapa anak lelaki ini sangat nakal dan bagaimana perjalanan hidupnya sehingga ia bisa masuk keluar dari penjara? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama James Bourne yang sedang ditahan oleh seorang sipir akibat ia menyerang napi lain ketika dirinya baru saja turun dari bus untuk masuk penjara. James diberi beberapa pelajaran oleh sipir tersebut, karena saat itu James masih terhitung sebagai napi yang sangat masih muda. Kemudian, scene berpindah pada 3 tahun yang lalu, di mana saat itu James berniat untuk dimasukkan ke sebuah sekolah swasta oleh ibunya. Namun, saat mereka akan mendaftar, sang guru yang bertugas di sekolah itu rupanya telah mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan James. Guru itu membeberkan beberapa kasus yang pernah menjerat James. Salah satunya adalah ia pernah menodongkan pisau pada kekasihnya yang saat itu berumur 10 tahun. Akhirnya ibu dari James memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut dan kembali membawa James pulang. Karena tak bisa bersekolah, sehari-hari James hanya menonton televisi, tidur, dan makan. Saking bosannya, saat itu James pergi ke sebuah supermarket untuk berbelanja. Tetapi di sana jiwa kriminalitas yang ia miliki kembali muncul. James berniat untuk mencuri sebotol minuman. Namun saat ia akan melakukan hal itu, seorang wanita tiba-tiba menyapanya. Kemudian datang juga seorang pria yang keluar dari toilet dan mengatakan pada sang pemilik toko jika toilet miliknya mengalami kerusakan. Saat sang pemilik mencoba untuk memeriksa toiletnya, pria dan wanita itu tiba-tiba mengambil beberapa makanan dan langsung berlari. Wanita yang menyapa James memberinya sebotol susu. Yang saat itu James langsung tertangkap basah oleh sang pemilik toko. Namun James justru ikut berlari bersama kedua orang tersebut setelah ia menumpahkan susu tersebut kepada pemilik toko. Akhirnya setelah kejadian itu, kehidupan James sangatlah berubah, di mana James mulai mendekat dan berkenalan dengan kedua orang itu. Yang pertama adalah wanita bernama Crystal, dan yang kedua adalah lelaki bernama Dee. Setelah pertemuan itu, mereka semakin dekat. James melakukan hal kriminal bersama mereka berdua. Bahkan James menghisap ganja pun bersama mereka. Bahkan James pun rela untuk tak kembali ke rumahnya demi ikut bersama kehidupan Crystal dan Dee. Kembali ke tahun di mana James di penjara. Di mana hari itu James melihat seorang narapidana baru yang didatangi oleh para senior. Terdapat seseorang bernama Guillermo yang merupakan pemimpin dari sebuah geng. Tak mau seorang narapidana baru diganggu, James pun berusaha untuk melindungi narapidana tersebut dari Guillermo yang berusaha untuk mengganggunya. Karena terusik, Guillermo langsung berhadapan dengan James yang mencari masalah dengannya. Setelah cukup lama beradu mulut, Guillermo berusaha untuk menyerang James. Tetapi rupanya hal itu telah diketahui oleh para penjaga penjara yang langsung memberi peringatan dan menyuruh semua napi untuk bertiarap. Lalu scene berganti kembali ke kehidupan James dahulu. James benar-benar berubah setelah mengenal Crystal dan Dee. Mereka sering menghabisi hari bersama-sama, menghisap ganja, melakukan hal kriminal, bahkan mencuri perhiasan ibu dari teman mereka sendiri. Karena merasa James telah mumpuni menjadi seorang kriminal, Crystal menawari James sebuah pekerjaan. Tetapi ia harus menghancurkan alat pelacak yang terletak di pergelangan kaki James terlebih dahulu. Barulah Crystal menyuruhnya untuk bertemu dengan seseorang bernama Rock yang akan memberinya pekerjaan. Kembali ke kehidupan penjaranya. Saat itu, James dan anak baru sedang membersihkan dirinya bersama-sama. Tak terduga, rupanya Guillermo berada satu tempat dengan mereka.
Akhirnya karena dendam yang belum tertuntaskan, Guillermo mengeluarkan sebuah pisau dari anak buahnya, lalu berusaha menusuk James dari belakang. Tetapi hal itu diketahui oleh James yang langsung menghalau serangan dari Guillermo. Pertengkaran pun tak bisa terhindarkan. Meskipun James berhasil menghindar, tetapi ternyata Guillermo lebih memilih menyerang pada anak baru. Anak buahnya menusuk anak baru itu berkali-kali tepat di perutnya hingga terkapar. Karena kejadian tersebut, James harus terseret. Dan ia diminta kesaksian serta penjelasan terkait kejadian yang baru saja terjadi. Pasalnya, anak baru yang bernama Cesario itu kini sedang dalam kondisi kritis. Kemudian, scene berpindah pada kehidupan James dahulu. Saat itu, akhirnya James berhasil bertemu dengan Rock dan langsung meminta padanya sebuah pekerjaan. Rock yang baru melihat keberadaan James langsung mencoba mengancamnya. James mengatakan jika ia diberitahu oleh Crystal jika dirinya bisa memberikan pekerjaan. Setelah mendapat klarifikasi dari Crystal, Rock meminta James untuk memberitahu apa yang ia bisa. James pun menjawab jika ia bisa bergerak dengan cepat, serta selalu cekatan dalam setiap pekerjaan. Dan di hari itu juga, James resmi menjadi pegawai dari Rock. Ia menjalani tugas pertamanya sebagai pengantar Rock yang akan melakukan perampokan. Namun hari itu, James merasa ada yang tak beres. Akhirnya ia memutuskan untuk mencoba melihat situasi dari Rock. Tetapi saat James telah masuk ke dalam rumah yang Rock rampok, rupanya Rock sedang diikat dan diinterogasi oleh sang pemilik rumah. Melihat bosnya terancam, James mengambil sebuah panci, langsung menghajar pemilik rumah tersebut. Hal itu langsung dibantu oleh Rock yang menembak pemilik rumah. Akhirnya misi itu berhasil dan Rock mendapat uang yang sangat banyak. Berkat aksi yang James perlihatkan, Rock langsung memberi apresiasi sebesar-besarnya pada James. Ia bahkan mengatakan jika orang-orang seperti James akan bisa bertahan hidup dengan mudah. Kehidupan James semakin membaik. Selain ia mendapatkan uang banyak dengan cukup mudah, James juga mendapatkan hati dari Crystal. Kembali ke kehidupan penjaranya, James mulai terbayang-bayang saat tragedi penusukan Cesario yang sangat mengerikan. Karena hal itu, James yang dipenjara tiba-tiba agak sedikit berubah. Ia bertemu dengan seorang pria yang membawa brosur menuju Rio de Janeiro. Awalnya, James bertanya apakah pria itu ingin menuju ke sana, namun pria yang James ajak berbicara meminta James untuk tak berbicara dengannya. Tak berhenti sampai situ, keesokan harinya James kembali mencoba untuk berbicara dengan pria tersebut. Ia mengatakan jika dirinya baru saja membuat seorang anak kecil terluka saat mereka sedang mandi bersama. Namun, tetap saja, pria yang bernama Conrad tersebut menghiraukan perbincangan dengannya. Karena penasaran dengan apa yang sering Conrad lakukan, akhirnya perlahan James mulai kembali menekuni seni tulis-menulis. Setiap malam, James menulis beberapa surat yang akan ia perlihatkan pada Conrad untuk keesokan harinya. Berkat hal itu, mereka kini mulai dekat. Ya, Conrad langsung memberi wejangan pada James dan menyuruhnya untuk tak berhenti menulis, serta berperilaku baik. Di tengah malamnya, James mulai memperlihatkan bakat terpendamnya yang ia miliki, yaitu menyanyi rap. Ya, James menyanyikan rap tepat di sebelah Conrad yang sedang mencuci sepatunya. Keesokan harinya, mereka semakin akrab. James lebih memilih untuk menghindari pertikaian dengan Guillermo yang sering memancing dirinya. James kini bahkan mencoba untuk mendekati Cesario untuk membuatnya lebih berani dalam mengekspresikan dirinya di penjara. Ia meminta Cesario untuk bercerita tentang alasannya masuk ke dalam penjara. Cesario akhirnya bercerita, jika dahulu ia mencuri sebuah mobil bersama pacarnya. Namun saat ia tertangkap, pacarnya justru meninggalkannya hingga kini Cesario masih memiliki dendam pada pacarnya. Respon James cukup baik. Ia membandingkan cerita dari Cesario dengan pengalamannya dahulu, yaitu ia juga pernah mengalami hal tersebut. James meminta Cesario untuk tetap menundukkan kepalanya dan berharap jika kehidupan selanjutnya akan semakin baik dari hari ini. Cesario mengangguk dan mereka pun mulai menjalin persahabatan di penjara.
Kembali ke kehidupan James 3 tahun yang lalu. Saat itu James sedang berbincang dengan Dee terkait piutang milik Rock yang masih dimiliki oleh sang pemilik bar. Akhirnya James berinisiatif untuk menagihnya dengan cara kasar. Ya, James menodongkan senjata pada pemilik bar yang tak lain adalah rekan bisnis dari Rock. Ia bahkan menembakkan satu peluru ke arah lampu yang membuat rekan bisnis Rock ketakutan. Namun saat ia akan mengambil uang milik Rock, kedua anak buahnya datang dan menghajar James serta Rock hingga mereka babak belur. Tak terima dengan hal tersebut, James menghancurkan salah satu kaca mobil milik rekan bisnis Rock. Tetapi ia tak menyangka jika ternyata di dalam mobil tersebut terdapat pistol dalam jumlah yang cukup banyak. Karena berpikir jika pistol tersebut berharga, akhirnya James memutuskan untuk mencuri sekantong pistol tersebut. Setelah itu, ia pergi ke kediaman Crystal. Di sana ia diberi obat olehnya. Tetapi saat James bercerita tentang hal yang baru saja ia alami, Crystal justru menuduhnya sebagai pria pengecut yang tak berani mengambil resiko. Hal itu membuat James marah dan memutuskan untuk pergi dari kediaman Crystal. Ia pergi ke sebuah supermarket dan mengamuk pada sang penjaga toko. Penjaga toko wanita yang saat itu sendiri pun ketakutan. Namun karena ia mengenal James, akhirnya ia membukakan pintu kulkas itu untuknya. Dan disitulah mereka mulai dekat. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sarah. Mereka saling bercerita satu sama lain. James memperlihatkan trik kartu yang ia bisa lakukan untuk menghibur Sarah. Selesai James pergi dari supermarket, ia kembali ke kediamannya. Namun saat James baru saja datang, ia tiba-tiba melihat keberadaan Rock yang menatap dengan sinis. Rupanya Rock telah tahu apa yang James lakukan. Ia memarahi James karena bertindak semena-mena dan tak berpikir ulang. Kini Rock harus kehilangan mitra bisnisnya. Padahal ia sangat ingin menjadikan James sebagai pemimpin setelah dirinya cukup puas atas kinerja yang James perlihatkan. Karena tak bisa menyiksa James, Rock hanya menyuruhnya untuk memperbaiki masalah tersebut agar bisa berjalan normal seperti semula. Kehidupan James mulai berubah. Kini ia lebih memilih untuk menghindari pertemuannya dengan Crystal dan justru sering pergi ke supermarket untuk bertemu dengan Sarah. James bahkan niat meminta izin pada orang tua Sarah untuk mengajaknya berjalan-jalan saat waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Tetapi karena Sarah menginginkan hal itu, akhirnya orang tuanya mengizinkannya untuk berjalan bersama James. Di perjalanan, mereka kembali bercerita. James menceritakan kehidupannya yang sangat penuh akan kriminalitas. Namun hal itu tak membuat Sarah takut padanya, atau justru enggan untuk dekat dengannya. Malam itu benar-benar menjadi malam bagi mereka berdua. Selesai berjalan-jalan, Sarah mengajak James pergi ke kediamannya. Mereka meminum jus dan mengakhiri malam dengan menonton film. Setelah malam itu, James makin menjadi-jadi. Ia menjemput Sarah yang baru saja pulang dari sekolahnya. Ia bahkan bermain bersama teman-teman dari Sarah dan berkenalan dengan mereka. Selesai bermain basket bersama teman-teman Sarah, mereka kembali menghabiskan waktu berdua. Pertemuannya dengan Sarah rupanya membuat James lupa akan kehidupannya yang sangat berbahaya. Ya, saat itu ia pergi ke kediaman Crystal untuk mengambil barang-barang miliknya. Di sana, Crystal berusaha untuk menahan James yang ingin pergi. Ia bahkan mencaci maki Sarah di hadapan James langsung. Namun hal itu tak membuat James mengurungkan niatnya. James tetap pergi dari kediaman Crystal. Saat James baru keluar dari kediamannya, ia tiba-tiba bertemu dengan Rock yang menagih janji dari James yang akan menyelesaikan masalah yang telah ia buat. James memintanya untuk segera melakukan hal itu malam ini. James yang sedang berusaha untuk berubah sedikit demi sedikit akhirnya terpaksa melayani permintaan Rock. Rock juga menyuruh James untuk mencari keberadaan Dee untuk melakukan misi tersebut. Kemudian, scene beralih ke penjara, di mana setelah Cesario diputuskan oleh hakim untuk menerima tambahan hukuman selama 6 tahun, Cesario tiba-tiba keluar dari sel dengan wajah yang bonyok. Saat itu suasana penjara sedang ramai karena mereka akan dikumpulkan di lapang.
Namun saat Cesario sedang menunggu antrian, ia tiba-tiba mengeluarkan seutas tali, lalu mengikat tali pada kepalanya. Melihat Cesario yang berusaha bunuh diri, para penjaga penjara berusaha untuk menghentikan aksinya, termasuk James yang mulai dekat dengannya. Ia meminta Cesario untuk mengurungkan niatnya. Tetapi niat Cesario telah bulat. Ia meminta pada semua orang untuk tak mendekat. Sebenarnya James telah berusaha untuk mendekati Cesario, tetapi para penjaga penjara menahannya hingga akhirnya Cesario terjun bebas dan tewas seketika. Tewasnya Cesario membuat James sangat terpukul. Ia langsung menyalahkan Guillermo atas kematian rekannya tersebut. James menghajar Guillermo habis-habisan. Beruntung emosi dari James berhasil terhentikan setelah para penjaga penjara memisahkannya. Setelah kejadian tersebut, James dipisahkan dan langsung dimasukkan kembali ke dalam selnya. Kembali ke kehidupan James saat masih muda. Malam itu menjadi malam di mana James akan melakukan kriminalitas untuk terakhir kalinya. James bersama Dee menunggu seseorang untuk melakukan sebuah transaksi. Pada awalnya, transaksi berjalan lancar. Namun, karena James yang tersulut emosi atas perkataan rekan bisnisnya, ia justru mengeluarkan senjata dan langsung menodongkannya pada kedua pria yang mereka temui. Para pria itu ketakutan dan langsung memberi uang pada James dan Dee. Lalu mereka perlahan pergi. Tetapi saat mereka akan kembali ke mobil milik mereka berdua justru berbalik arah dan mulai menembaki James bersama Dee. Akhirnya pertempuran terjadi. Mereka terpaksa menembakkan senjata yang mereka pegang masing-masing untuk bertahan hidup. Beruntung, pertempuran dimenangkan oleh James dan Dee setelah James berhasil membunuh mereka berdua yang berusaha kabur dari transaksi itu. Kematian kedua pria tersebut membuat Dee ketakutan. Ia berlari menjauh dan kabur. Sementara James pergi ke kediaman Crystal yang dimana saat itu polisi menggerebeknya. James melihat sendiri bagaimana Crystal dan Rock ditahan oleh kepolisian. Karena tak ada jalan keluar, akhirnya James memutuskan untuk menghampiri Sarah dan mengajaknya pergi. Karena James masih memegang janji dari Sarah yang ingin menghabiskan hidupnya berdua. Namun janji mereka ternyata hanyalah janji palsu. Sarah mengatakan jika ia tak pernah mengatakan hal tersebut dan ia tak bisa meninggalkan keluarganya serta tokonya. Sarah meminta maaf pada James dan langsung menutup pintunya rapat-rapat. Melihat Sarah yang mengkhianati dirinya, James pun dengan terpaksa menyerahkan dirinya pada polisi hingga akhirnya ia dipenjara. Saat James sedang diproses, ia melihat pula Crystal yang sedang diproses. Kembali ke penjara, setahun berlalu. James semakin menunjukkan sisi positif dirinya. Ia bahkan berbicara dengan petugas Fulton jika dirinya ingin mengajukan diri atas perilaku dirinya yang mulai membaik. Akhirnya petugas Fulton memproses permintaan James. Hingga akhirnya James berhadapan dengan para komite penjara yang berhak untuk memutuskan apakah James berhak untuk keluar dari penjara atau justru harus kembali melanjutkan hidupnya di penjara. Di tengah para komite, James memberikan saksi atas hubungan pertemanannya dengan Cesario maupun Conrad. Lalu kita bisa melihat scene yang memperlihatkan James muda berhadapan dengan Conrad, yang ternyata adalah mantan petugas penjara. Di sana James muda yang baru masuk penjara harus langsung berhadapan dengan Conrad saat James memiliki masalah dengan seseorang. Setelah bercerita cukup lama, para komite cukup terkesan dengan perubahan drastis yang James perlihatkan. Dan keesokan harinya, setelah komite penjara melakukan penilaian terhadap James, mereka memutuskan untuk mengabulkan permintaan James. Pada minggu depannya, James berhasil keluar dari penjara. Setelah James berhasil keluar dari penjara, ia langsung kembali ke rumah ibunya. James mulai menata kehidupannya kembali, di mana setelah keluar dari penjara, James memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia bekerja sebagai petugas pos. Saat James sedang bekerja, ia tiba-tiba didatangi oleh Rock yang juga telah keluar dari penjara. Namun Rock yang baru masih belum berubah, di mana ia kembali menawari James pekerjaan yang akan ia berikan padanya. Tetapi James yang telah berubah memutuskan untuk menolak pekerjaan yang Rock tawarkan.
Karena tak bisa memaksa, akhirnya Rock pergi. Dan setelah itu, hubungan antara James dengan Rock, meskipun demikian, kehidupan James benar-benar membaik. Ia rela menjual barang-barang yang ia miliki untuk hasilnya ia kumpulkan, dan membeli sebuah rumah. Tetapi percintaan James kurang beruntung, di mana saat itu James teringat dengan Sarah. Ia mencoba untuk menghampiri tokonya, namun ternyata toko Sarah telah tutup. Ia pergi ke kediamannya dan bertemu dengan orang tua Sarah. Orang tua Sarah mengatakan bahwa kini Sarah telah bertunangan dengan seorang pria. Mendengar hal tersebut, James benar-benar sedih. Namun ia memutuskan untuk mendatangi Sarah terlebih dahulu. Dan mereka pun berbincang-bincang sejenak. James bercerita jika ia akan pergi dari kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lalu scene terakhir di film ini memperlihatkan James dan Sarah yang saling menatap satu sama lain. Tama.